Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifa Gabian, NIM 210001835, kelas G dari Prodi Informatika. Nah, pada temu 1, kita akan ada tugas 01A, yaitu pendaftaran di WA Group di web 2022. Kerjasama dengan rekan untuk mengcapture bukti kepesertaan gabung ke WhatsApp Group tersebut dengan cara pastikan telah tergabung di WA Group tersebut. Screenshot bukti kita telah bergabung pada WA Group tersebut. Mintalah bantuan teman untuk men-screenshot juga profil kita pada list WA Group tersebut pada smartphone mereka. Simpan gambar dengan format yang telah ditentukan. Unggah di media tugas pada e-learning sesuai batas dan waktu yang telah ditentukan. Nah, tugas 01B, pendaftaran di GitLab. GitLab adalah media online yang digunakan untuk kolaborasi programmer atau developer yang terdiri dari personal maupun tim dalam pengerjaannya untuk mengerjakan pemrograman dan dapat digunakan untuk mengetahui pengelolaan versioning dari pengembangan software. Nah, kalian bisa melakukan pendaftaran di GitLab dengan mengetik link di bawah ini. Temu 2. Tugas 012A, konsep client dan server side. Pengertian client side dan server side. Pengertian client side. Suatu client adalah suatu aplikasi komputer seperti web browser yang berjalan pada suatu komputer lokal dari penggunaan atau workstation dan terhubung ke suatu server atau lebih umumnya lebih mengacu pada suatu pemrograman web yang operasinya dijalankan di sisi pengguna melalui sebuah web browser. Jadi, ketika penggunaan tadi meminta informasi melalui web server, maka server akan menyediakan data berupa script yang kemudian diunduh oleh web browser, dan kemudian komputer client tersebut memprosesnya sehingga informasi data yang diinginkan dapat ditampilkan pada web browser. Pengertian server side. Server side adalah teknologi web server di mana request atau permintaan oleh user dipenuhi dengan cara menjalankan script langsung pada web server untuk menghasilkan halaman HTML yang dinamis. Atau secara umum, server-side scripting adalah sebuah teknik dalam perancangan desain web yang melibatkan embedding script dalam dokumen HTML yang diminta oleh klien dari sebuah server di mana permintaan akan diproses di sisi server melalui aplikasi server-side yang tersedia di server. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit demi sedikit perbedaan client-side dan server-side. Untuk pengertiannya sudah pasti beda. Bahasa pemrograman yang diproses pengolahan yang dilakukan di komputer pengunjung klien itu pengertian dari client-side scripting. Sedangkan pengertian dari server-side scripting, bahasa pemrogramannya yaitu dilakukan di komputer server dan hasil pengolahannya dikirim ke komputer klien atau pengunjung dalam bentuk HTML. Nah, cara kerjanya saya akan jelaskan seringkas saja, di mana untuk klien atau client scripting melakukan request untuk mengakses sebuah dokumen web melalui web browser yang ada di komputernya. Sedangkan untuk server side scripting, user melakukan request dari sisi klien melalui web browser untuk mengakses sebuah halaman web. Nah, untuk server side scripting itu dia langsung pada servernya. Untuk perbedaan tools yaitu client side scripting membutuhkan web browser yang pasti, web server, text editor yang seperti contohnya Visual Studio Code, Notepad++, Sublime Text, dan lain-lain. Untuk server-side scripting toolsnya yaitu Database Access, Search Engine, Chat and Bulletin Board Service, dan Framework. Untuk bahasanya client-side scripting yaitu HTML, CSS, JavaScript, XML, dan lain-lain. Untuk bahasa scriptingnya server-side scripting, ASP, PHP Python, Perl, Java Server Page, Confusion, dan lain-lain. Nah, untuk kekurangannya, client-side scripting asli dari halaman dapat dilihat melalui browser. Jadi script yang ada di client-side scripting dapat dilihat melalui browser. 2. Sangat bergantung pada hardware yang digunakan.
3. Masalah kompatibilitas web browser yang digunakan. 4. Minimnya fitur untuk pengaksesan ke sumber daya komputer. Nah, untuk kelemahan server-side scripting yaitu membutuhkan spesifikasi komputer server yang cukup tinggi agar dapat memproses server-side scripting dengan cepat. Bahasa pemrogramannya perlu memiliki kemampuan pemrograman yang cukup tinggi dan tidak memiliki tampilan yang menarik. Kita lanjut kelebihannya. Kelebihan client-side scripting yaitu bahasa pemrogramannya lebih mudah dipahami, tidak memerlukan pengetahuan yang tinggi tentang pemrograman. Prosesnya penerjemahan scripting lebih cepat dan mempunyai layout dan desain halaman lebih interaktif, atau kita bisa modifikasi dengan sangat luas di client-side scripting. Nah, untuk kelebihan server-side scripting yaitu lebih aman dibandingkan client-side, meminimalkan traffic di jaringan, pemrosesannya lebih cepat sebab spesifikasi hardware yang digunakan untuk mesin server biasanya lebih tinggi, dapat mendukung banyak program di BMS, dapat mengelola sumber daya yang ada di komputer, mampu dijalankan di semua OS, dan tidak tergantung pada jenis web browser yang digunakan. Sekarang kita lanjut ke karakteristik. Nah, karakteristik pada client-side scripting biasanya berekstensi .html, .css, .js, .htm, dan .xml. Eksekusinya sangat simpel, dapat di-download dan disimpan pada suatu format HTML. Script atau code-nya dapat ditiru oleh developer lain. Itu untuk karakteristiknya di client-side scripting. Nah, untuk karakteristiknya di server-side scripting biasanya berekstensi .php, .asp, .jsp, dan lain-lain. Scriptnya tidak dapat dilihat oleh klien. Halamannya di-generate biasanya selalu dinamis. Eksekusi memerlukan web server seperti Apache dan Nginx. Nah, persyaratannya untuk client-side scripting yaitu pasti harus memiliki web server, framework, harus menguasai bahasa pemrograman, dan mengerti tentang konsep client-side. Untuk persyaratannya API localhost yang ada di scripting, yang pertama API localhost, database, web application, harus menguasai bahasa pemrograman yang lebih rumit, serta memahami konsep server side. Oke, saya lanjut. Persiapan tools programming web editor. Di sini saya menggunakan VSC atau kita sebut dengan Visual Studio Code karena memiliki beragam fitur untuk mempermudah ketika scripting. Fitur-fiturnya meliputi fitur yang paling disuka itu fitur extension marketplace. Dengan extension, Anda bisa dengan mudah menginstal tools, debuggers, bahkan bahasa pemrograman tambahan. Dengan begitu, bagi saya proses pengembangan aplikasi jadi lebih cepat. Menariknya lagi, Visual Code memungkinkan para pembuat extension berkontribusi secara fungsional guna menghindari masalah kompatibilitas. Nah, ke fiturnya kedua, fitur GitHub integration. Ketiga, fitur debugging, fitur IntelliSense, fitur integrated terminal, fitur search, fitur grid editor, dan command palette. Setelah kita mengenal fitur-fitur Visual Studio Code, mari kita mengenal kelebihan dan kekurangannya untuk mengodik. Kelebihannya tersedia di banyak platform, fitur yang lengkap, performa yang secepat kilat, dukungan arsitektur terbaik, yang pasti text editornya gratis, sudah terinstall plugin IMMET, terintegrasi dengan Git, dan autocomplete. Nah, untuk kekurangannya yang pasti kita memerlukan performa komputer yang cukup mumpuni ya, karena Visual Studio Code memerlukan performa yang cukup tinggi. Dan kedua, shortcut key-nya belum optimal
dengan fitur yang terlalu banyak, maka sangat sulit bagi kita untuk meletakkan shortcut key pada aplikasi ini. Bahkan ada bentrokan dalam perintah shortcut key tersebut. Kita lanjut, persiapan tools programming web, yaitu web server localhost. Di sini saya menggunakan Xampp karena memiliki beragam fitur untuk mempermudah melakukan localhost. Fitur-fiturnya meliputi config, netstart, shield, explore, fitur average, dan MySQL. Nah, untuk penjelasannya kalian bisa skip dan baca sendiri. Terdapat kekurangan dan kelebihan pada localhost Xampp, yaitu meliputi kelebihannya. Database storage engine ini banyak digunakan oleh programmer, apalagi oleh web developer. Karena sifatnya yang free, gratis, kemampuannya sudah bisa diandalkan. Keamanan datanya cukup aman walaupun tidak sehebat Postgres apalagi Oracle. Engine ini multiplatform. Kelebihan paling utama engine ini adalah kecepatannya. Memiliki banyak fitur. Nah, untuk kekurangannya, tidak cocok untuk menangani data yang jumlah besar, baik untuk menyimpan data maupun memproses data. Memiliki keterbatasan kemampuan kinerja pada server. Ketika data yang disimpan telah lebih batas maksimal, kemampuan daya tampung server karena tidak menerapkan konsep teknologi cluster. Persiapan tools programming web, yaitu tools collab invite member. Untuk tools kolaborasi saya menggunakan GitLab. Tampilannya seperti di bawah ini. Nah, pertama kita harus membuat project pada GitLab. Kita harus login dulu sebelum kita membuat projectnya, ya pasti login dulu. Setelah login kita harus buatlah repository sebagai media untuk project yang disimpan. Dan di GitLab ini kita bisa menginvite teman untuk melakukan kolaborasi dalam penyelesaian project pada GitLab. Kita lanjut, pemasangan Git client di laptop atau plugin di editor. Untuk memasang Git pada laptop atau PC, kita bisa menggunakan fitur yang terdapat pada text editor Visual Studio Code, atau juga bisa mendownload aplikasi Git. Pada text editor VSG, kita bisa langsung menggunakan fitur ID yang terdapat pada GitLab karena Visual Studio Code mensupport melakukan pemasangan Git dengan ID, atau juga bisa melakukannya secara manual dengan melakukan aplikasi Git atau melalui terminal pada Visual Studio Code dengan melakukan fitur clone, yaitu mengcopy HTTPS clone URL pada halaman repository dalam GitLab tersebut. Nah, di sini kita bisa copy clone with HTTPS-nya, kita masukkan ke terminal dengan mengetik clone, pastikan link tersebut, maka kita akan menginstal atau mengclone dari GitLab tersebut. Kita lanjut. Temu 3. Nah, sini kita akan ada pemahaman HTML. HTML Hypertext Markup Language adalah sebuah bahasa standar yang digunakan oleh browser internet untuk membuat halaman dan dokumen pada sebuah web yang kemudian dapat diakses dan dibaca layaknya sebuah artikel. HTML juga dapat digunakan sebagai link antara file-file dalam situs atau dalam komputer dengan menggunakan localhost, atau link yang menghubungkan antar situs dalam dunia internet. Pada tahun 1980, IBM mulai untuk mengembangkan sebuah bahasa pemrograman di mana teks dan format sebuah dokumen dijadikan satu dalam bahasa pemrograman yang sering kita sebut sebagai HTML. Akan tetapi pada saat itu pihak IBM memberikan sebuah nama GML. Pada tahun 1986, ISO mengeluarkan sebuah standarisasi tentang bahasa pemrograman tersebut dan menyatakan sebuah nama baru dari GML tersebut dengan sebutan SGML. Nah, untuk kepanjangannya kalian bisa skip dan baca sendiri. Pada tahun 1989, disinilah sebuah nama HTML muncul dari pemikiran Kailau Team yang bekerja sama dengan Berners-Lee Robert yang kemudian itu masih bekerja di CERN. Memulai mengembangkan bahasa pemrograman ini dan dipopulerkan pertama kali dengan browser Mosaic. Nah, mulai dari tahun 1990, HTML sangat berkembang dengan cepat
hingga mencapai versi 5 yang digarap pada 4 Maret tahun 2010 kemarin oleh W3C, W3C. Ya begitulah namanya. Versi-versi HTML yaitu versi HTML versi 1.0, versi 2 yang pada tahun 14 Januari 1996, HTML versi 3 pada tahun 18 Desember 1997, HTML versi 4 dan HTML versi 5 pada 4 Maret 2010 dan diperkenalkan pada tahun 28 Oktober 2014 disebut HTML 5. Kita lanjut. Nah, fitur-fitur HTML. Yang pertama, sintak lebih sederhana, menunjang pengembangan web responsive, sudah menunjang konten video atau audio secara default, sudah mendukung grafik vektor pada versi terkini, menggunakan local storage untuk mengganti cookie, kompatibel dengan browser terkini, memungkinkan JavaScript berjalan di browser, memungkinkan efek drag and drop, dan header dan footer yang sistematik, dan masih banyak lagi fitur-fitur yang terdapat pada HTML 5 yang saya tidak jelaskan di sini. Nah, tag dasar HTML. Tag HTML menandakan awal dan akhir dokumen. Head atau header menandakan sebuah bagian header dokumen. Title memberikan judul pada dokumen HTML. Body menandakan awal dan akhir isi dokumen. Nah, untuk sintaknya kalian bisa lihat di skema ini. Lanjut, memformat paragraf dengan HTML. Untuk memformat paragraf, kalian bisa menggunakan tab P untuk menandai suatu paragraf. Nah, kalian bisa baca sendiri, kalian bisa lihat sendiri seperti ini. Strukturnya dan tampilannya seperti ini. Ini yang telah saya modifikasi. Kita lanjut. Pencetakan font huruf dengan HTML. Nah, di sini ada tag atribut B untuk huruf cetak tebal atau kita sebut dengan bold, I huruf cetak miring atau kita sebut dengan italic, U untuk huruf garis bawah atau kita sebut dengan underline. Seperti ini struktur penggunaannya dan hasilnya seperti ini yang bisa kalian lihat sendiri. Ini hasilnya telah saya modifikasi di mana saya mencetak kata tebal, kata miring, dan garis bawah. Pencetakan teks pangkat atas dan bawah dengan HTML. Tag atribut SUP untuk mendefinisikan karakter dicetak tinggi. Tag SUB untuk mendefinisikan karakter dicetak rendah. Untuk penggunaan strukturnya kalian bisa lihat di bawah ini, di mana kita bisa ciptakan pangkat atas dan bawah di HTML yang biasa kita gunakan untuk menulis rumus atau perpangkatan dalam dunia matematika dan maupun kimia maupun fisika. Ini yang telah saya modifikasi. Tuh, untuk nama senyawa kimia kan kita bisa gunakan air H2O, gula C6H12O6, garam NaCl, amoniak NH3. Di sini kita bisa menggunakan fitur atau tag SUP tadi. Ya, SUB. Nah, kita lanjut tag ganti baris atau breakthrough. Tagnya berupa BR yang untuk mendefinisikan untuk berpindah ke baris berikutnya. Kalian bisa lihat di sini yang seharusnya teksnya memanjang ke kanan, tapi kalian bisa menjadikannya untuk pindah ke garis berikutnya. Jadi teksnya nggak memanjang ke kanan gitu, kalian bisa pindah ke bawah untuk melanjutkan teksnya. Oke, kita lanjut. Tag font pada HTML. Nah, di sini ada tag font face, itu memformat jenis huruf suatu kalimat. Sintaknya bisa kalian lihat sendiri. Nah, selanjutnya ada tag font color untuk memformat warna suatu kalimat. Dan selanjutnya ada tag font size untuk memformat ukuran suatu kalimat. Nah, untuk sintaknya kalian bisa skip dan lihat sendiri. Kita lanjut. Nah, seperti ini struktur penggunaannya pada HTML dan tampilannya seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri.
Ini yang telah saya modifikasi, di mana saya bisa mengubah warna, bisa mengubah jenis huruf, dan mengubah ukuran pada huruf. Oke, kita lanjut. Menyisipkan gambar dan unsur link di HTML. Nah, untuk letak gambar atau image, untuk menampilkan sebuah file gambar mempunyai ekstensi untuk menampilkan sebuah file gambar yang mempunyai ekstensi GIF, JPG, PNG, dan lain-lain. Dan selanjutnya tag link unsur text. Kita bisa membuat link berupa teks dan tag link unsur image. Kita bisa membuat sebuah gambar yang di dalamnya terdapat hyperlink atau link. Kita bisa mengkliknya untuk menuju kepada link tertentu, halaman tertentu gitulah. Nah, untuk selanjutnya lagi ada tag link unsur email. Kita bisa memasukkan teks yang berupa email kita untuk menuju ke email kita. Nah, untuk sintaksnya sendiri kalian bisa skip dan lihat sendiri dan gimana cara menggunakannya. Nah, untuk struktur HTML-nya bisa kalian lihat di sini. Di sini ada file HTML. Di sini ada file halaman 1 dan file halaman 2. Nah, saya menampilkannya seperti ini, di mana ada halaman awal, halaman akhir, dan file halaman 2. Di sini kita bisa mengklik bagian akhir untuk menuju ke halaman akhir. Di sini juga kita bisa mengklik halaman selanjutnya, maka kita akan menuju ke halaman 2, di mana di situ ada terdapat halaman. Oke, kita lanjut lagi. Ini hasil modifikasi saya. Sekarang kita menggunakan tag tabel. Nah, ada tag tabel. Di sini ada terdapat tag tabel untuk mendefinisikan sebuah tabel, tag th untuk mendefinisikan sel header tabel, tag thead untuk mendefinisikan header tabel tanpa dapat di scroll, caption untuk membuat judul tabel, tag tir mendefinisikan baris tabel, dan td untuk mendefinisikan kolom tabel. Kita lanjut. Nah, di sini ada struktur HTML-nya untuk menggunakan tag tabel. Kalian bisa lihat sendiri bagaimana cara penggunaannya, di mana kita menggunakan tag-tag tersebut untuk menciptakan tabel seperti ini. Ini yang telah saya modifikasi, tabelnya bisa saya buat seperti ini. Oke, kita lanjut. Ketemu 4. Kalian set programming 2 untuk membuat frame dan form. Oke, untuk tugas 04 form dan div, kita diperintahkan untuk membuat biodata form dari tag form tersebut. Kalian bisa lihat sendiri struktur HTML yang saya bikin di sini. Oke, setelah kalian lihat, saya akan menjelaskannya. Nah, untuk penggunaan form, saya contohkan seperti di bawah ini. Untuk perintah form, saya memasukkannya datanya pada file tugas 04.pip. Nah, untuk menginput nama, saya menggunakan komponen input text. Selanjutnya, untuk menginput name, saya juga menggunakan komponen input text. Untuk menginput tempat lahir, saya juga menggunakan komponen input text. Selanjutnya, untuk menginput tanggal lahir, saya juga menggunakan komponen input date. Ini menggunakan input date untuk tanggal biasanya, untuk ya tanggal. Nah, selanjutnya untuk menginput jenis kelamin, saya menggunakan komponen input radio. Untuk menginput sebuah prodi, saya menggunakan komponen input select listbox. Select yang bertipe listbox. Yang selanjutnya lagi, saya menginput prodi, untuk menginput semester, saya menggunakan komponen input radio juga. Ini semester bukan prodi. Untuk menginput status mahasiswa, saya menggunakan komponen input select listbox. Nah, listbox ya, bukan yang satu lagi, apa saya lupa. Untuk menginput foto atau gambar, saya menggunakan komponen input file. Untuk menginput sebuah alamat, saya menggunakan komponen input text area, karena text area itu memiliki
paragraf yang bisa bikin banyak gitu. Kita bisa bikin teks-teks kalimat yang banyak dari sebuah paragraf, dari beberapa paragraf maksudnya. Untuk mengklik inputan dan mensubmit suatu data yang telah terkumpul, saya menggunakan komponen input submit. Oke, kalau kalian sudah mengerti, kita lanjut. Di sini tampilannya seperti ini. From biodata mahasiswa Fakultas Teknologi Industri UAD. Di mana di situ terdapat inputan nama, name, tepat tanggal lahir, jenis kelamin, program studi, semester, status mahasiswa, dan untuk mengupload foto kita dan alamat kita. Dari form tersebut, jika telah kita isi, kita akan masukkan data, masukkan biodata di tombol submit yang saya jelaskan di sini. Masukkan biodata untuk mengklik inputan atau mensubmit suatu data yang menggunakan button atau tombol. Setelah kita menekan tombol masukkan data, masukkan biodata, maka tampilannya seperti ini. Akan ditampilkan nama kita, name kita, tempat tanggal lahir kita, jenis kelamin kita ada di semester berapa, kita mahasiswa aktif atau bukan, dan alamat kita pada file tugas 04 PHP yang telah saya bikin. Untuk shortcutnya bisa kalian lihat di sini untuk shortcut PHP-nya. Oke. Segitu saja penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau kalian tidak mengerti, ya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.